City Church Jakarta. Yes, kita bertemu lagi dalam online service. Dan saya berterima kasih untuk Pastor Michael Tenggala untuk boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh share firman Tuhan hari ini. Ya, saya diberi tema satu judul yaitu finance, ya, finansial. Satu tema yang kayaknya lagi timely message untuk masa-masa sekarang ini. Kita semua punya pergumulan di sisi finansial. Oke. Nah, suatu hari saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang terkenal karena dia banyak bicara mengenai terobosan finansial dan bagaimana orang-orang yang mendengarkan dan juga dimuridkan oleh beliau mengalami financial breakthrough, termasuk ya gereja kami. Nah, waktu saya awal bertemu dengan dia cerita bahwa kalau ada orang ataupun gereja yang minta dia bicara dengan finansial, mengenai finansial, maka dia akan terlebih dahulu bicara dengan pemimpin. Ya, tujuannya adalah membuka isi perut mereka, istilah dia, membuka isi perut mereka untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Kenapa kamu mesti minta saya bicara finansial, atau kenapa kita harus membahas soal finansial? Ya, apa sih sebenarnya yang menjadi isi hatimu, apa yang sebetulnya menjadi motivasimu. Nah, jadi memang penting banget, sama, saya lihat iya juga. Ketika Tuhan mau memberkati kita secara finansial, maka dia akan membedah kita dulu. Untuk lihat dulu apa yang sebetulnya ada di dalam hati kita, apa yang sebetulnya menjadi nilai-nilai prinsip kita di dalam finansial kita. Oke, jadi mari hari ini kita semua mau sama-sama duduk di meja operasi untuk boleh melihat lagi, ya, bagaimana keadaan hati kita. Oleh karena itu, saya akan share dengan satu judul generosity atau murah hati. Nah, ada satu ayat yang Tuhan Yesus sendiri katakan di Matius 6 ayat 21. Tuhan Yesus bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita punya satu barang yang sangat kita sayangin, sangat kita ini barang favorit kita, maka tanpa sadar hati kita ada di situ. Sesuatu terjadi dengan barang itu, sesuatu terjadi dengan benda itu atau pribadi itu, maka hati kita juga terganggu, emosi kita terganggu seharian. Ya, bahkan mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu menunjukkan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Jadi bahwa khususnya dalam hal ini bukan orang, tapi adalah harta. Di mana harta, di situ hati. Oke, kalau kita suka akan satu barang, maka kita mencurahkan baik waktu, perhatian, emosi, bahkan uang kita lagi untuk barang ini. Oke, ya. Nah, mari kita harus lihat bahwa di dalam firman Tuhan ada nilai-nilai yang harus kita pegang, dan ini yang harusnya ada di dalam hati kita nih. Nah, harus ada nilai-nilai ini di dalam hati kita, supaya hati kita ini nggak jadi melekat pada barang ataupun uang. Ya. Saya lagi, Tuhan tidak melarang kita punya uang, tapi Tuhan tidak mau uang atau harta memiliki kita. Ya, Tuhan tidak melarang kita punya uang, tapi Tuhan tidak mau uang memiliki kita. Oke, oleh karena itu, ada 3 value yang harus kita pegang, dan ini harus ada dalam hati kita terus, dan ini adalah yang disebut dengan eternal value. Artinya value ini nggak akan berubah sampai selama-lamanya. 3 value ini harus ada dalam hidup kita, dan inilah yang tersimpan di hati kuat. Oke, apa aja sih value ini? 1 Korintus 13 ayat 13 bilang begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke, kalau saudara lihat, iman dalam bahasa Inggrisnya faith. Faith itu muncul 458 kali di dalam Alkitab. Ya. Faith muncul 458 kali di Alkitab. Pengharapan, bahasa Inggrisnya hope, itu muncul 244 kali di Alkitab. Dan kasih, love, itu muncul 858 kali di Alkitab. Jadi
tidak diragukan lagi, yang muncul paling banyak itu memang ini yang terbesar. Ini yang dari 3 ini yang terpenting disebut sampai 858 kali di Alkitab. Kasih adalah yang terbesar. Oke, nah sekarang kita tiba pada pemikiran gimana kita mengasihi. Bagaimana kita mengasihi? Nah, mari kita belajar dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia mengasihi, maka apa yang dia buat? Ayat di Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan kalau Tuhan mengasihi, ini yang dia buat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah yang dibuat Tuhan kalau dia bilang dia mengasihi. Dia mengasihi saudara dan saya, kita yang salah, kita yang dosa, tapi dia yang mati di kayu salib. Dia yang mengorbankan dirinya. Itulah kasih. Jadi kasih selalu bicara memberi. Ya. Mengasihi selalu bicara memberi. Oke. Nah, jadi itu gayanya Tuhan. Kalau dia mengasihi, dia memberi. Oke. Jadi kalau sudah lihat di firman Tuhan, di Alkitab, kata give atau kata memberi, itu di Alkitab ada 727.969 kata give di Alkitab. Saudara bisa bayangkan? Kata give di Alkitab itu ada 727.969 kata give di Alkitab. Nah, kata give yang diucapkan oleh Yesus sendiri ada 31.426 kali Yesus berkata memberi. Jadi, saudara bisa bayangkan betapa kata memberi itu adalah kata yang cukup banyak, sangat banyak di Alkitab. Bahkan Yesus sendiri mengucapkan 31.426 kali kata memberi. Nah, mari kita lihat hubungannya 3 nilai ini, ya, 3 nilai ini dengan memberi. Yang pertama, kalau kita bicara bahwa kasih adalah yang terbesar, love and give. Bagaimana hubungannya? Saudara, kita bisa memberi tanpa kasih. Kalau memberi sedekah atau apa ya, pada orang minta sumbangan, mungkin kita memberi aja. Tapi nggak tentu tidak pakai hati, istilah anak-anak muda sekarang. Tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Nggak mungkin kita mengasihi tanpa memberi. Ya, di awal-awal saya jatuh cinta sama istri saya sekarang, di awal-awal saya baru mengenal dia, uang saya habis terus. Karena selalu pengen beli sesuatu buat dia. Selalu pengen kasih sesuatu buat dia. Bahwa yang namanya kasih itu memberi. Yang namanya menyukai, mengasihi berarti memberi. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa kalau bicara kasih, kita bicara mengasihi, bicara mencintai, hanya selesai dengan kata-kata atau cuman kasih kode aja. Ya, sarangnya nggak bisa cuman begini aja, saudara. Jadi bahwa ada tindakan yang harus dibuat, ya. Kasih nggak bisa cuma sekedar kata-kata ataupun cuma sekedar tulisan aja, tapi ada tindakan yang harus dibuat. Ada satu video klip, ini sebenarnya udah lama, video klipnya udah lama. Waktu itu ada satu pastor kita, Pastor Ivan, itu mau khotbah dengan judul Love Action. Nah, dia minta tim multimedia kita untuk bikin video klip ini. Ini video klip udah 11 tahun yang lalu. Video klip 11 tahun yang lalu dan setiap kali saya lihat ini lagi, iya benar juga ya, bahwa memang love itu action, ya. Dan para pemeran di video klip ini masih ada sampai sekarang di gereja. Jadi saya sebelum memutarkan video klip ini harus minta izin mereka dulu, karena dulu mereka masih sendiri, sekarang mereka udah punya pasangan, jadi saya harus minta izin mereka dulu. Tapi lihat video klip ini. Video ini menunjukkan bahwa love is action.
semesta dunia. Senandungkan lagu ini atas rindu di hati, berlutut di lantai bumi, bersedih menyepi. Toreh kisah senandung kasih, maafkan Tuhan, ku berjanji tak mau menuai murka untukmu, oh kawan. Berbisik di dalam hati, ku mohon maafkan. Berbagi peluk menuju cita, tak ku membasuh keringat duka. Detik waktu berlalu pergi, lukiskan semua kisah, hembus angin, bisikan kata indah, hapuskan semua resah. Ku berjalan menyusuri pelangi hingga datangnya hari nanti. Saudara bisa lihat bahwa love is action. Yang mana yang paling banyak menunjukkan tindakannya, yang mana yang menunjukkan pemberiannya, itu yang menunjukkan hatinya. Ya, tentu aja hati akan beralih. Nah, mari saudara kita lihat bahwa love is give. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat hal yang kedua. Bagaimana dengan faith? Ya, tadi love, faith. Nah, ini kalau faith and give gimana? Ada nggak hubungan antara iman kita dengan memberi? Nah, ada hubungannya iman kita dengan memberi. Ketika kita memberi dalam keadaan krisis, di situ kita memberi dengan iman. Ini dalam keadaan krisis. Tapi kita masih bisa memberi buat Tuhan, bisa menolong saudara kita yang lain. Sementara kalau bicara krisis, kita semua kena krisis. Berarti kita memberi dan melakukannya dengan iman. Sebab kalau nggak punya iman, susah lakukan ini.
Ya. Seperti janda miskin yang memberi dari kekurangan, itu dia memberi dengan iman dia. Come on, saudara. Kalau kita memberi dalam keadaan di masa pandemi ini, ya, Tuhan justru suruh saya untuk memberi lebih banyak buat orang lain dan buat gereja Tuhan. Jadi nggak jarang saya berdoa, minta Tuhan, saya minta ada berkat supaya saya bisa memberi. Kenapa? Karena memang betul perlu iman untuk kita juga memberi. Nah, saya belajar bahwa iman tuh lagi bicara soal ketaatan. Ya. Nah, ketaatan juga berhubungan dengan ketaatan di dalam memberi. Oke, iman adalah ketaatan dan memberi dengan ketaatan tuh itu hanya karena kita punya iman. Saya mau cerita di gereja kami di ICC setiap tahun selalu ada program janji iman. Apa sih program janji iman ini? Ini program yang melibatkan seluruh jemaat dari jemaat children sampai ke senior, ya. Dan ketika di program janji iman ini dari jemaat anak-anak sampai ke jemaat senior, mereka terlibat untuk memberikan pemberian sesuai dengan iman mereka. Untuk apa? Sekarang ini janji iman kami adalah untuk fasilitas. Nah, ini udah kita lakukan dari tahun 2007. Jadi setiap kali ada janji iman, maka saya dan istri akan berdoa bersama. Ya. Apa yang akan kami berikan, dan kami akan berikan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan pernah minta kami untuk menyerahkan mobil, ya, serahkan uang sekolah anak. Saudara bayangkan, waktu itu anak saya nomor 1 masih sekolah di Melbourne, anak saya nomor 2 baru berangkat ke Jerman. Tuhan bilang serahin uang sekolahnya. Itu pernah kita Tuhan bilang begitu, dan saya dan istri taat untuk lakukan itu. Ya. Jadi waktu anak saya di Melbourne lulus kuliah, ya saya di acara wisuda dia, saya duduk dan menangis dulu. Menangis kenapa? Karena saya nggak tahu ini dari mana uangnya sampai dia bisa lulus begini. Nyata betul pemeliharaan Tuhan day by day, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai dia lulus. Ya. Nah, jadi bahwa memberi erat hubungannya dengan iman. Iman dalam hal ini adalah ketaatan. Bahwa kalau kita bilang kita percaya sama Yesus, berarti kita harus mentaati dia. Nah, ketika Yesus minta sesuatu, mau nggak kita kasihin? Nah, ada satu cerita nih. Saya kan, karena saya mantan atlet balap sepeda, jadi sampai sekarang saya suka sepeda. Dan saya juga, boleh dibilang saya cinta dengan dunia sepeda dan juga sepedanya. Ya, dan saya punya sepeda, beberapa sepeda yang langka. Nah, ada satu sepeda yang langka yang saya punya. Nah, sepeda ini langka karena saya senang dengan sepeda ini karena sepeda ini dimiliki oleh salah satunya bintang film Robin Williams, dan yang satu lagi adalah Presiden George Bush. Jadi karena si pembuat sepeda ini sampai diminta datang ke Gedung Putih untuk mengukur Presiden George Bush dan membuat sepeda ini. Nah, sepeda ini terbuat dari titanium dan karbon. Sepedanya ini. Jadi suatu hari saya punya kesempatan untuk ada di Amerika, saya dapat sepeda ini nih. Nah, akhirnya saya punya sepeda ini. Wah, itu buat saya kebanggaan luar biasa. Jadi, selalu kalau orang tanya, ini sepeda, ini istimewanya apa? Ini yang punya salah satunya Robin Williams dan Presiden George Bush. Oh, ini langka nih barang. Jadi banyak orang terkagum-kagum, makin kagum orang, saya makin senang. Sampai suatu hari kita lagi ada program janji iman. Nah, di tahun itu janji iman, Tuhan bilang begini sama saya. Give me your Isaac. Give me your Isaac. Serahkan, berikan Ishakmu. Apa ya? Saya pikir apa ya? Saya cerita sama istri saya. Hani, Tuhan bilang serahkan Ishakmu. Apa ya? Ishak yang mana yang mesti dikasih ini? Ishak apa? Anak. Anak kita kan nggak 1, 3. Ya, jadi give me your Isaac nih apa? Oke, dah. Saya masih bertanya-tanya apa sih arti give me your Isaac. Nah, suatu hari saya lagi di toko sepeda, lagi bawa sepeda ini, lagi ada beli komponen kecil-kecil. Ada satu bapak lihat sepeda ini terus dia bilang, wah ini ya merek ini ya, dan ini langka kan? Dia bilang iya.
Saya bilang, wah. Bapak ini bilang, wow, saya tahu merek ini. Saya tahu nih barang. Terus dia bilang ini, Pak Nala, kalau ini bosen jualnya ke saya ya. Saya ketawa, saya bilang, ya nggak mungkin bosen lah Pak. Ini barang langka dan ini salah satu yang saya sayang. Oh iya, mana tahu Pak Nala bosen jualnya ke saya. Jadi sepanjang di toko sepeda itu, dia terus di tempat saya dan ngobrol mengenai sepeda ini. Ngobrol. Sampai saya mau pulang, dia bilang begini, Pak Nala, kira-kira kalau Pak Nala mau jual berapa harganya? Ya kan saya nggak mungkin jual Pak. Ini barang susah dapetnya, nggak mungkin saya jual. Terus Bapak ini bilang lagi, nah ya mana tahu kalau suatu hari Pak Nala mau jual juga, berapa sih kira-kira dilepasnya? Saya pikir orang ini mesti dihentikan ya, supaya nggak terus-terusan nanya. Akhirnya saya jawab dengan harga 2 kali lipat dari harga sesungguhnya. Saya jawab dengan harga 2 kali lipat. Saya lihat mukanya agak kaget. Ya, berarti udah tenang, udah selesai. Nah, oke. Dia bilang, ya udah. Saya pulang. Beberapa hari kemudian, saya lagi nyetir mobil mau pulang, tahu-tahu ada telepon. Siapa yang telepon? Bapak itu. Karena waktu itu memang dia minta nomor telepon saya. Dia telepon saya. Terus kemudian dia bilang, ya ini Pak Nala, iya. Melanjuti obrolan kita kemarin, dia bilang, oke deh, saya setuju dengan harga yang Pak Nala berikan. What? Saya sebut harga itu supaya dia mundur. Lah, dia bilang dia setuju. Waduh. Oke ya, deal ya, Pak Nala minta segitu, saya bayar segitu. Waduh, saya nggak maksud jual itu. Saya nggak maksud lepasin ini. Saya pulang ke rumah, terus terang saya rada uring-uringan ya, waduh gimana ini? Buat saya ini barang susah dapat dan nggak mungkin dapat lagi. Gimana ya? Saya ngobrol, saya cerita sama istri saya. Ini Bapak itu bilang, cerita ini dan Bapak ini sekarang mau ambil sepeda ini. Wah, tapi di situ saya dan istri saya bilang, kan itu benar Tuhan bilang, give me your Isaac. Apa yang ada di hatimu itu yang Tuhan minta. Dia tahu persis barang ini ada di hati kamu. Wah, saya tersadar banget. Iya, betul juga. Give me your Isaac itu ini. Ini bukan soal angka, bukan soal jumlah, tapi apa yang di hati. Kalau apa di hati ini mau diambil, kamu kasih nggak kira-kira? Nah, jadi di situ, iya juga. Jadi malam itu saya liatin sepeda itu dan ya udah. Berarti ini akan dijual dan uangnya saya harus kasih untuk Tuhan, untuk janji iman kita. Wah, istri saya ketawa-ketawa. Malam itu dia ketawa-ketawa. Dia ketawain saya terus. Karena dia lihat saya susah banget untuk berpisah dari sepeda ini. Jadi, wah, dia ketawain saya terus. Malam itu sepeda udah saya beresin. Sepeda itu saya bawa ke kamar. Saya bawa masuk ke kamar. Saya taruh di samping tempat tidur saya. Saya tidur menghadap sepeda. Istri saya nggak marah tapi ketawa. Dia ketawain saya. Rasain Tuhan minta sesuatu sekarang dalam hati kamu ya. Nah, itu rasanya tuh. Aduh, tapi iya. Give me your Isaac. So, buat saya besok saya serahin, saya terima uangnya, saya bayarin sama janji iman saya sama Tuhan. Ini rupanya Ishak yang Tuhan minta. So, bahwa iman erat hubungannya sama memberi. Jadi saudara, again, ya, kalau hati kita tidak dikuasai oleh barang atau harta, ketika Tuhan minta, Tuhan ambil, nggak apa-apa. Kita bisa dengan, oh ya udah, oke. Nah, yang ketiga mengenai hope, pengharapan itu. Ada nggak sih hubungannya hope sama give? Hope and give nih hubungannya apa? Mari lihat ayat di 1 Korintus 9 ayat 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan. Pengirik harus mengirik dalam pengharapan. Untuk memperoleh bagiannya. Ya. Nah, jadi semua pembajak, membajak sawah, membajak ladang, dia harus membajak dengan pengharapan. One day ini ditabur benih dan ketika ditabur benih, ini akan dituai. Dan ada bagiannya dari apa yang ditabur hari ini. Dengan kata lain, yang namanya hope, ada nggak kaitannya dengan give? Ada. Saudara punya pengharapan, harus berani nabur.
Saudara punya pengharapan melihat sesuatu maju, harus berani nabur. Saudara punya pengharapan untuk lihat ini bertumbuh, harus berani memberi, harus berani nabur. Kita itu ya menabur dengan pengharapan, kita menabur banyak banget. Di gereja ICC kita menabur banyak sekali, dan kita menabur dengan pengharapan untuk generasi. Untuk menjangkau dan memuridkan generasi. Pokoknya untuk urusan children, untuk urusan pelajar dan mahasiswa, kita menabur waktu, tenaga, dan uang banyak banget. Kita prioritaskan mereka. Dan tujuannya apa sih? Kita nih punya harapan. One day kita akan menuai dari generasi ini para pemimpin untuk generasi yang berikut. Kita nih punya harapan. One day kita menuai ini dari mereka. Menuai apa? Menuai para pemimpin. Menuai jiwa-jiwa lagi. Ya, oke. Jadi kalau sudah lihat misalnya, saya kasih lihat ya video klip pendek mengenai acaranya The Bridge, ya itu gimana serunya, gimana sungguh-sungguhnya mereka. Kalau sudah lihat ini mengenai camp Undergo mereka, namanya Undergo, ya banyak kali saya ditanya sama para pemimpin gereja, gimana bisa punya anak-anak muda kayak gini. Wah, habis kita berdarah-darah nabur buat mereka, habis kita menabur buat mereka, berdarah-darah. Tapi ya puji Tuhan kita melihat hasilnya hari ini. Coba lihat sebentar sedikit. Ya, seberapa berani kita menabur untuk generasi, seberapa besar juga kita akan menuai mereka di masa depan. Saudara, kalau kita pergi ke toko, misalnya toko sepatu, kita lihat ada sepatu yang bagus. Lalu kita tanya sama salesnya, kita tanya sama pegawai tokonya, apa sih pertanyaan kita waktu kita pegang sepatu ini sama dia? Kita akan tanya sama dia, berapa harganya? Kita nggak tanya sama dia, gimana bikinnya. Tapi seringkali, saya tuh ditanya sama para pemimpin gereja, atau gimana sih kalian bisa punya anak muda nih, bisa banyak pemimpin buat anak muda, gimana caranya? Oh, bukan, nomor satu bukan caranya dulu. Harganya berapa? Berani nabur nggak buat mereka? Kita nggak tanya sama pelayan toko, ini sepatu gimana bikinnya, tapi harganya berapa? Saudara, jadi kalau kita mau menuai hasil yang luar biasa, kita juga harus berani menabur yang luar biasa. Nah, kita seringkali terjebak dengan, wah udah kalau nabur jangan berharap. Oh enggak. Kalau nggak ada petani yang menabur dan tidak punya pengharapan. Adik saya kuliah di jurusan pertanian. Dia insinyur pertanian. Jurusannya apa? Jurusannya teknologi tanaman. Jadi apa yang dia pelajari, gimana caranya dia menabur benih dan menuai hasil yang maksimal. Ya, karena semua yang menabur itu menabur dengan pengharapan. Jadi saudara, hati kita ini perlu dibereskan dulu. Ya, supaya dengan 3 nilai ini, kalau kita bilang kita mengasihi, kita juga selalu siap menabur. Kalau kita bilang kita ini punya iman, kita selalu siap untuk menabur. Kalau Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani ini meminta sesuatu, kita taat untuk lakukan itu.
Yang ketiga, kalau kita bicara kita punya pengharapan, kita juga siap untuk menabur. Wow, situasi COVID kayak gini, saya sebagai pemimpin gereja punya pengharapan nggak? Punya. Gimana ke depan mesti ada harapan nggak? Ada. So, apa yang kita bisa bangun sekarang, tetap kita bangun. Ya, tetap kita bangun. Wow. Di awal pandemi, kita investasi lagi untuk multimedia kita. Karena kita tahu kita nggak bisa onsite, kita akan online. Ya, tahun ini, waktu sekarang ini kita udah 1,5 tahun online, non-stop. Sampai hari ini. Nah, jadi, saudara, kalau kita bicara finansial, maka hati kita lah yang akan dioperasi dulu sama Tuhan. Dan Tuhan mau menemukan satu hal di hati kita adalah generosity. Be generous in life. Murah hati dalam memberi. Ya. Give. Murah hati memberi nggak hanya materi, tapi juga waktu. Ya. Murah hati di dalam perhatian. Di dalam masa-masa online service begini, kita belajar banyak bahwa yang membuat jemaat bertahan tuh bukan videonya yang bagus, bukan karena online service-nya bagus, tapi personal touch daily-nya itu yang membuat mereka bertahan. So itu yang kita pertahankan hari ini. Nah, saya akan tutup dengan satu hal, yaitu bahwa kalau kita jadi orang yang generous atau murah hati, maka generosity make community. Amsal 11 ayat 24 bilang begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Terjemahan bahasa Inggrisnya dari The Message bilang gini, the world of the generous gets larger and larger, the world of the stingy gets smaller and smaller. Oke. Saudara, bahwa dunianya orang murah hati itu akan makin besar, makin besar, makin besar. Dunianya orang pelit, orang kikir, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Saya belajar dari hal sederhana lah. Ya. Misalin soal parkir aja. Kalau di jalan tuh dulu di Bandung, tarif parkir masih 2.000 dulu. Jadi seringkali saya nggak punya uang 2.000, saya kasih 5.000. Kembaliannya 2.000. Dengan kata lain parkirnya dihitung 3.000. Saya suka ngomel tuh di mobil. Nah, ngomel, parkiran 2.000 dihitung 3.000. Nah, kalau saya ngomel gitu, istri saya kalau di sebelah dia bilang, ya, udahlah, dia nggak akan makin kaya, kita nggak makin miskin, udah. Oke. Ya. Nah, saya belajar dari Pastor Victor Waang, ya, wakil saya di gereja. Suatu hari kita pergi makan siang, dan dia bilang ini enak loh di sini, di tempat ini. Oh oke. Kita pergi makan siang sama dia. Nah, memang betul begitu sampai ke tempat itu, tempatnya penuh, tempat parkir nggak ada. Terus begitu mobilnya dekat ke tempat parkir, langsung tukang parkirnya sibuk, siapin tempat parkir buat mobilnya Pastor Victor ini. Begitu turun tukang parkirnya nyapa, wah, bos, saya bilang sama dia, kamu nih punya saham kayaknya ya di restoran ini. Dia ketawa aja. Nah udah kita makan, selesai makan, kita mau pulang. Jadi untuk mobil keluar juga, wah itu beberapa motor harus disingkirkan. Dan itu tukang parkir sibuk banget. Ketika mobil mesti keluar, jalan dia berhentiin, jalanan ramai dia berhentiin. Mobil keluar, saya kagum lihat itu tukang parkir, effortnya luar biasa. Ya ketika mobil mau jalan, Pastor Victor keluarin uang parkir. Saya lihat dia berikan berapa? 10.000. Dan dia nggak minta kembalian. Dia kasih, ayo Kang, kan Bandung ya, orang Sunda, Kang. Wah, jadi tukang parkir langsung bilang, nuhun, juragan. Juragan itu artinya bos. Dari situ saya tiba-tiba tersadar, iya ya, saya urusan begini aja, mesti belajar ready ya. Ya urusan yang begini, kasih lebih lah, kenapa sih? Jadi sekarang saya kalau parkir, khususnya saya sering ke toko sepeda, di toko sepeda langganan saya tuh tukang parkir sekarang kenal saya. Jadi kalaupun keadaan padat, dia akan sibuk cariin saya parkir dan saya parkir. Saya sering kali sekarang kasih minimum, saya kasih dia 5.000. Ya, saya nggak minta kembalian. Bahkan kalau menjelang hari-hari raya, saya kasih dia 20.000. Nih, jadi dia, wah, saya bener. Ternyata the world of the generous itu gets larger and larger. Gets larger and larger. Makin lebar, makin lebar, makin lebar. So, puji Tuhan. Ya, jadi
apa yang terjadi dengan gereja kita juga di Bandung, di kantor pusat. Itu ada pedagang kaki lima, udah 20 tahun di depan kantor kita. Itu listrik, air dari kita, no problem. Dan mereka itu yang jadi bempernya kita. Makanya kita punya izin gereja. Kenapa? Karena di awal kita naburnya begitu. Sampai hari ini, tiap kali lebaran Idul Adha ataupun lebaran, kita tuh selalu sibuk dengan bagi-bagi parcel buat mereka. Lingkungan. The world of generous is get larger and larger. The world of the stingy, smaller and smaller. Jadi, be generous, ya. Di mana orang lain di luar sana bisa lihat kita dari mana? Generosity. Mereka akan temukan kita di situ. Oke? Jadi, berapa banyak di antara saudara yang hari ini berkata, Tuhan, saya mau ngalamin financial breakthrough. Tapi nomor satu, Tuhan akan mengoperasi hati kita. What's inside? Apa yang di dalam? Ya. Apa yang ada di dalam? Ya, kita harus tetap pegang value. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan 3 hal ini selalu wujudnya adalah juga dalam bentuk give. Bersedia untuk give. Abraham, begitu dia bilang, saya percaya engkau Tuhan. Dan Tuhan bilang, serahin Ishaknya. Dia serahin. Nah, makanya saudara, jadilah orang yang generous di dalam memberi. Nah, kau akan mulai lihat betapa Tuhan mulai bekerja buat terobosan demi terobosan dalam finansial. Berapa banyak saudara yang berkata, saya mau jadi generous. Saya mau punya hati yang generous. Ya. Dengan 3 value ini, iman, pengharapan, kasih. Dan kita tetap pegang ini. Dan wujudnya adalah kita justru jadi orang yang generous. Saudara yang berkata demikian, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa untukmu. Bapak, terima kasih untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanannya di dada. Hamba berdoa supaya di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang membawa kami semakin memahami Yesus itu kayak seperti apa. Seperti apa Yesus yang kami sembah, kami percaya, yang kami ikuti. Bahwa Yesus, Engkau Tuhan yang generous. Di dalam memberi buat hidupmu, buat kami. Apapun yang ada pada kami, itu semua dari Tuhan. So kami mau jadi pribadi yang generous. Karena kami tahu the world of the generous gets larger and larger. Menjadi dunianya orang murah hati akan menjadi lebih luas dan lebih luas. Berdoa supaya Citri Jakarta boleh menjadi gereja yang semakin luas, semakin luas, semakin luas. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja lewat orang-orang generous di jemaat. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. See you next time. Shed his love for me.